Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisrafti Nur Siriasa dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Baik, di sini saya akan mereview buku Konseling dan Psikoterapi Islam. Penulisnya yaitu Pak Agus Hermawan, SPD MA. Buku ini diterbitkan Yayasan Haji Kartini Kudus pada tahun 2024. Baik, pada bab 1 yaitu tentang pengertian, fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan, perbedaan konseling dan psikoterapi Islam. Inti dari bab 1 itu antara konseling dan psikoterapi saling berkaitan dan berhubungan. Maksud dari psikoterapi adalah penyembuhan atau pengobatan menurut metode ilmu jiwa berdasarkan metodologi psikologis. Selain psikoterapi, secara umum terdapat juga psikoterapi dalam konteks Islam. Psikoterapi Islam lebih mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, berparadigma kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Konseling sendiri merupakan suatu aktivitas pemberian nasihat dengan atau berupa anjuran dan saran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara konselor dengan klien, yang mana konseling datang dari pihak klien yang disebabkan karena pengetahuan sehingga memohon pertolongan kepada konselor dengan metode psikologis. Konseling juga berkembang dalam dunia Islam, di mana hal yang membedakan adalah berparadigma pada Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Jadi antara konseling Islam dan psikoterapi Islam mempunyai landasan yang sama, yaitu berparadigma pada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Kita lanjut pada bab 2, yaitu hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi atau konseling. Poin yang A yaitu hakikat manusia dan tujuan hidupnya adalah merupakan hal fundamental, suatu hal yang menentukan tingkah laku seseorang menurut Al-Quran. Manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang utuh dan sempurna, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, manusia sebagai pribadi makhluk. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat, manusia sebagai makhluk religius. Baik, kita lanjut ke poin yang B, yaitu potensi manusia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibekali berbagai potensi dan fitrah. Diantaranya yang pertama, manusia adalah wakil atau khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Yang kedua yaitu di antara seluruh ciptaannya, manusia memiliki kemampuan yang paling tinggi untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Yang ketiga yaitu fitrah manusia itu sedemikian rupa sehingga manusia tahu bahwa hanya ada satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia tidak percaya dan ragu, maka hal itu abnormal atau biasa saja gitu, dan merupakan penyimpangan dari fitrahnya. Baik, kita lanjut yang keempat, yaitu selain unsur-unsur material yang ada dalam materi non-organik tumbuhan dan binatang, dalam fitrah manusia ada satu unsur ilahiyah dan malaikat juga. Yang kelima yaitu penciptaan manusia dilakukan dengan perhitungan yang matang, bukan kebetulan, dan manusia adalah makhluk pilihan, yaitu dalam Quran surah Toha ayat 122 yang artinya kemudian Tuhannya memilihnya maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Nah, manusia adalah khalifah yang diangkat Allah dan memiliki misi serta tanggung jawab. Manusia dituntut untuk memperbaiki bumi dengan upaya dan prakarsanya, dan dituntut untuk memilih kesejahteraan atau kesengsaraan. Yang keenam yaitu manusia memiliki martabat dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia unggul atau banyak makhluknya. Yang ketujuh yaitu manusia mendapat anugerah berupa cita rasa, wawasan moral manusia, tahu mana yang baik dan mana yang buruk dengan menggunakan ilham alamiah. Kita lanjut pada poin C, yaitu kebutuhan manusia dalam psikoterapi Islam. Psikoterapi dalam Islam dapat menyembuhkan semua aspek psikopatologi, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.
yaitu pertama, membaca Al-Quran, yang kedua, sholat tahajud, yang ketiga, bergaul dengan orang yang soleh, yang keempat, melakukan puasa, yang kelima, zikir. Nah, inti dari bab 2 ini yaitu sesuai fitrah keberagamannya, maka manusia dalam kehidupannya akan membutuhkan agama sebagai pemenang dan juga way of life dalam kehidupannya. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam utama juga memuat obat penawar bagi jiwanya yang gersang. Baik, kita lanjut pada bab 3 yaitu sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Pada poin A yaitu sejarah psikoterapi Islam secara historis. Islam secara aktual telah jaya sejak abad ke-9 hingga abad ke-13. Para sejarawan menyebut perawat atau penyembuhan Islam sebagai pengobatan Arab. Ibnu Khaldun dalam 733 sampai dengan 808 Hijriah atau 1332 sampai dengan 1406 Masehi sebagai salah satu pelopor pendekatan sosiologis dalam teori sejarah mengungkapkan bahwa ilmu pengobatan Islam yang terkandung dalam literatur hadis pada dasarnya bersumber dari ilmu pengobatan Arab Badui yang berdasarkan pengalaman panjang dan tidak melalui eksperimen atau percobaan ilmiah. Baik, kita lanjut ke poin B yaitu bentuk dan teknik psikoterapi, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Atkinson. Terdapat 6 teknik psikoterapi yang digunakan oleh para psikiater atau psikolog, antara lain yang pertama, teknik terapi psikoanalisa, yang kedua, teknik terapi perilaku, yang ketiga, teknik terapi kognitif, yang keempat, teknik terapi humanistik, yang kelima, teknik terapi eklektik atau integratif, yang keenam, teknik terapi kelompok dan keluarga. Psikoterapi dalam Islam dapat menyembuhkan semua aspek psikopatologi, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Psikoterapi hati itu ada 5 macam sebagai berikut, yaitu yang pertama, membaca Al-Quran sambil mencoba memahami artinya. Yang kedua, yaitu melakukan sholat malam. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang baik atau soleh. Yang keempat, puasa. Dan yang kelima, zikir malam. Baik, kita lanjut ke poin yang C, yaitu hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu-ilmu kesehatan lainnya. Di mana yang pertama, konseling dengan psikoterapi. Yang kedua, psikoterapi dan psikiater. Nah, jadi psikoterapi bisa berasal dari segala macam profesi seorang psikolog, dan psikiater juga bisa disebut psikoterapi ketika mereka mempraktekkan psikoterapi mereka. Selanjutnya yaitu bab 4, sehat dan sakit dalam Islam. Poin A-nya yaitu pengertian sehat dan sakit dalam bahasa Arab terdapat sinonim dari kata as-sahihah yaitu al-afiyah yang berarti as-sahihah atama sehat yang sempurna. Kedua kata as-sahihah afiyah yang apabila diindonesiakan menjadi sehat wal afiat dan artinya sehat secara sempurna. Kata sehat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan atau kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya terbebas dari sakit. Istilah penyakit, disease, dan keadaan sakit, illness sering tertukar dalam penggunaannya sehari-hari. Pada keduanya memiliki arti yang berbeda. Penyakit ialah istilahnya medis yang digambarkan sebagai gangguan fungsi tubuh yang menghasilkan kekurangan kapasitas. Penyakit terjadi ketika keseimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan. Nah, poin yang B yaitu kesehatan jiwa dalam Islam. Terdapat 4 poin penjelasan tentang konsep sehat dan sakit dalam Islam. Yaitu yang pertama, konsep sehat dan sakit dalam Islam. Yang kedua, gangguan jiwa. Yang ketiga, penanggulangan gangguan jiwa. Yang keempat, ibadah dan kesehatan jiwa. Baik, kita lanjut pada poin C, yaitu sakit sebagai takdir yang menguatkan iman. Ujian atau cobaan paling ringan pada diri seorang muslim adalah ujian jasmani yang lazim disebut sakit. Ujian jasmani ini dimaksudkan Allah menguji kesabaran dan kerelaan seorang hamba dalam menerima takdirnya,
Kalau ternyata ia sabar, kalau ia sabar, Allah akan menetapkan pahala atau menghapus sebagian dosanya atau mengangkat derajatnya. Sehingga ujian menjadi nikmat baginya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak ada seorang muslim pun yang ditimbang gangguan semacam tusukan duri yang lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu Allah menghapuskan perbuatan buruknya serta digugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Baik, kita lanjut pada bab 5, yaitu manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Poin A, pengertian manajemen prosedur konseling dan terapi Islam. Manajemen prosedur konseling dan terapi Islam adalah rangkaian tata urutan kegiatan yang dilakukan konselor atau terapis dalam melaksanakan layanan konseling atau terapi untuk membantu klien terlentaskan dari permasalahannya. Nah, baik, kita lanjut ke poin B, yaitu tahap-tahap psikoterapi Islam. Menurut Prawitasari, seperti dikutip Rahayu Psikoterapi atau terapi kejiwaan dikembangkan melalui tahap-tahap berikut, yaitu wawancara awal, proses terapi, tindakan, mengakhiri terapi. Kita lanjut ke poin C, yaitu model-model psikoterapi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baik, poin C yaitu model-model psikoterapi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terdapat 7 model terapi mental dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang pertama yaitu sikap terapi dengan keimanan. Yang kedua, psikoterapi melalui ibadah. Yang ketiga, psikoterapi dengan puasa. Yang keempat, psikoterapi melodi ibadah haji. Yang kelima, psikoterapi melalui sabang. Yang keenam, psikoterapi males istighfar dan taubat. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu psikoterapi melalui zikir. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.